Bab 1006. Ubah kekalahan menjadi kemenangan. Apa-apaan ini? Rambo Liu hampir memuntahkan seteguk darah. Di mana Rosikin menemukan pengawalnya ini? Tidak menyangka dia bisa melawan Skyguard. Hanya saja orang-orang ini tidak memiliki tampang master sedikit pun. Hanya terlihat sepertinya 9 preman biasa. Hujan di langit mulai reda. Dan Rambo Liu tidak dapat mengerti. Di seluruh dunia spiritual, tidak banyak orang yang memiliki kemampuan seperti ini. Cai Ji menggertakkan giginya dan berkata kepada Rambo Liu yang sedang bertarung dengan Rosikin, "Jangan terganggu. Itu adalah klan naga. Aku tidak takut pada Skyguard." Begitu kata-kata Cai Ji sampai ke telinga Rambo Liu, dia mendengar beberapa suara di udara. "Gadis kecil, kamu bagus juga. Melihat kamu cantik. Apakah kamu ingin menikah dengan saudaraku Louis Lu?" "Saudaraku Louis Lu. Kerja bagus. Bah. Kakak ketiga. Menurutku gadis kecil ini memiliki pikiran yang buruk. Dan dia sangat cocok untuk pria gendut ini." Adik keempat. "Berhenti bicara omong kosong. Pria gendut ini terlihat seperti kodok. Tapi gadis kecil ini juga tidak terlihat seperti angsa putih. Gadis kecil, bagaimana kalau kamu menyanyikan lagu untuk kami?" "Kakak, aku ingin mendengarkan lagu." "Ya, nyanyi lagu." "Hei, hai. Bagaimana Cai Ji bisa menanggung penghinaan seperti itu?" Jadi dia menatap Louis Lu di tanah dengan mata tajam. "Louis Lu, ternyata kamu. Apakah kamu tidak ingin menyelamatkan selir Yuni?" Louis Lu membalik tangan kanannya. Dan pedang panjang merah muncul di tangannya. Itu adalah pedang Dewa Api yang diberikan Rosikin padanya. Melihat Louis Lu memegang pedang Dewa Api, mata Cai Ji tampak berkobar. Dia mengangkat tangan kosongnya dan mendarat di tengah arena dengan pedang perak di tangannya. Lalu dia memelototi Louis Lu sambil berkata, "Pedang Dewa Api, kenapa ada di tanganmu?" Louis Lu tidak berbicara dan mengangkat jiwa dewanya secara ekstrim. Sekarang, yang dia hadapi adalah master tak tertandingi yang 2 atau bahkan 3 tingkat lebih tinggi dari dirinya. Jika sedikit lalai, dia akan dibunuh oleh Cai Ji dalam sekejap. Melihat ekspresi Louis Lu, Cai Ji tiba-tiba menyadari. Dan suaranya menjadi dingin, "Kalau begitu, kamu pasti sudah tahu segalanya. Kenapa? Apakah kamu benar-benar ingin melakukan sesuatu padaku?" "Louis Lu, kita seharusnya tidak menjadi musuh. Yang kamu inginkan adalah menyelamatkan selir Yuni dan menyatukan kembali selir Yuni dengan putri ketujuh. Kamu tidak perlu peduli sama sekali dengan kerajaan api suci. Aku berjanji padamu, ketika aku menjadi ratu kerajaan api suci, aku tidak hanya akan menyatukan kembali selir Yuni dan putri ketujuh. Aku juga bisa memberikan Kingsu kepadamu." Louis Lu terkekeh. Kedengarannya sangat bagus. Segera, Louis Lu mengubah topik pembicaraan. "Hanya saja, menurutmu, apakah aku akan memilih untuk percaya padamu? Atau memilih untuk percaya pada diriku sendiri?" Cai Ji menyipitkan matanya dan berkata dengan suara rendah, "Apa maksudmu?" "Ini sangat sederhana. Aku sudah bertemu dengan selir Yuni. Menurutmu, apakah aku akan mendengarkan ibu mertuaku atau mendengarkan omong kosongmu di sini? Kalau begitu, kamu akan mati." Seiring teriakan Cai Ji, dia mengayunkan pedangnya tanpa ragu. Ketiga sayatan pedang itu berwarna kebiruan, seolah-olah bisa merobek ruang dan mencekik orang. Dia sudah mendekati alam malaikat. Memang hebat. Louis Lu tidak berani mengabaikannya. 3 bintang Tao dengan cepat berkumpul di tangannya. Dan kekuatan Dewa Iblis mengalir keluar. Pada saat kedua kekuatan bertabrakan,
Kekuatan Dewa Iblis langsung dibubarkan oleh pedang itu. Louis Lu berteriak gawat dalam hatinya. Kekuatannya memang terlalu jauh darinya. Harus menyerang dulu. Louis Lu memegang pedang Dewa Api di tangannya. Dan sosoknya berkedip di arena pertarungan seperti hantu. Menghadapi serangan Louis Lu, Raja Kingsu hanya tersenyum ringan dan melawannya satu persatu. Setiap kali pedang Dewa Api dan pedang perak Cais Ji bertabrakan, rasa sakit menyebar melalui lengan ke seluruh tubuh. Untungnya, dia memiliki artefak ini di tangannya. Kalau tidak, dia khawatir dia akan mati dari tadi. Cais Ji tidak membunuhnya. Dan sambil menahan serangan Louis Lu, dia tertawa santai. Apakah menurutmu ada gunanya terus menyerangku seperti ini? Jika aku ingin membunuhmu, itu adalah hal mudah. Louis Lu sepertinya tidak mendengar kata-kata Cais Ji, dan terus menyerang Cais Ji. Serangan selama beberapa menit berturut-turut tidak melukai Cais Ji sama sekali. Cais Ji memandang Rosikin dan Rambo Liu di udara, dan tiba-tiba menghela nafas. Hei, aku benar-benar tidak ingin membunuhmu. Hanya saja aku bosan bermain sekarang. Begitu kata-kata itu jatuh, Cais Ji hendak bergerak, tapi dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di belakangnya. Tubuhnya pun berdiri di sana dengan kaku, dan pikirannya menjadi kosong. Jiwa dewa yang sungguh kuat. Cais Ji tahu bahwa jiwa dewa Louis Lu sangat kuat, tetapi dia tidak pernah mengira itu akan begitu menakutkan. Tidak menyangka dirinya benar-benar ditekan oleh seorang bocah yang belum menjadi orang suci. Dan detik ini juga merupakan kunci kemenangan Louis Lu. Seringai muncul di sudut mulut Louis Lu. Kamu ceroboh, Raja Kingsu. Api yang kuat keluar dari tubuh Louis Lu. Dan pedang Dewa Api di tangan kanannya juga terbungkus api pada saat yang bersamaan. Pilar api besar langsung menuju ke langit. Awan gelap kelabu segera dihamburkan oleh nyala api yang membumbung tinggi. Segel api suci. Tidak, ini bukan api suci. Ini api kaisar. Raja Kingsu sangat ketakutan oleh api kaisar sehingga wajahnya memucat. Dan dia ingin lari, tetapi sudah terlambat. Tangan kiri Louis Lu dengan erat mencekik leher Cais Ji. Dan api kaisar yang berpusat pada Louis Lu menyelimuti seluruh tempat. Dalam nyala api, teriakan Raja Kingsu terus terdengar. Rambo Liu dan Rosikin yang sedang bertempur juga berhenti dan mundur satu demi satu, karena takut terluka oleh api kaisar. Adapun suara di langit, bahkan dapat terdengar raungan naga. Louis Lu luar biasa. Sky God telah kita kalahkan. Aku sudah mengatakan kalau Louis Lu hebat. Tapi gadis kecil ini tidak percaya. Lihat, bukankah dia salah? Pria gendut. Naga ketujuh ada di sini. Naga ketujuh. Apa yang kamu lakukan? Ikuti urutan. Mulai lagi. Pria gendut. Kakek naga pertama ada di sini. Pria gendut. Kakekmu naga kedua ada di sini. Pria gendut. Kakekmu naga ketiga ada di sini. Langit menjadi cerah dan tanpa tekanan dari Sky God. Rosikin merasa jauh lebih santai. Setelah beberapa lama, Rambo Liu juga mundur. Meskipun mereka berdua berada di alam malaikat, kekuatan Rosikin masih lebih kuat dari Rambo Liu. Selain itu, ditambah Rambo Liu yang panik dan tidak bisa menjaga dirinya sendiri, dia jatuh dalam posisi yang tidak menguntungkan. Rosikin menemukan waktu yang tepat dan memukul tubuh Rambo Liu dengan telapak tangannya. Dan tubuh besar Rambo Liu menghantam tanah dengan keras, menyemburkan seteguk darah, dan menatap Rosikin yang ada di udara. Rambo Liu, kamu kalah. Rosikin merendahkan suaranya dan berjalan ke depan Rambo Liu. Apakah kamu punya kata-kata terakhir? Kata-kata terakhir. Maksudmu kata-kata terakhir?
Rambo Liu tertawa nakal. Sebaiknya kamu bersiap-siap untuk pemakaman. Rambo Liu berbalik dan berteriak ke tiang api. Cai Shi, tunggu apa lagi? Pada saat ini, dalam nyala api, seberkas energi hitam tiba-tiba muncul. Kak naga meraung keras, Louis Lu. Cepat mundur. Gadis kecil itu adalah ras iblis. Bersambung.